Shalom saudara, kembali lagi dalam program Voice Note Renungan Harian Majelis Resort GKI Puruk Cahu. Kali ini bersama saya, Pendeta Regina Elriana, pendeta yang melayani di Jemaat GKI Pandohon Iman Tahujan Ontu. Renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 19 Desember 2022, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Renungan hari ini saya beri judul Roda Kehidupan Terus Berputar. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, puji syukur hanya kepadamu saja ya Tuhan, atas berkat dan karunia-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong dan mengurapi hamba-Mu ini, agar dimampukan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Dan seluruh warga jemaat yang mendengarkannya diberi kemampuan untuk dapat mengerti dan melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami, seraya membuka hati dan pikiran ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Sabda Tuhan mengatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pepatah mengatakan bahwa roda kehidupan sejatinya terus berputar.
Kehidupan manusia selalu bergerak dinamis. Seseorang bisa saja berada pada puncak tertinggi di kehidupannya, namun bisa juga berada pada titik terendah. Pada bacaan Alkitab hari ini, Hana mengungkapkan hal yang senada dengan pepatah tersebut. Hana meyakini bahwa roda kehidupan manusia sepenuhnya ada di tangan Allah. Apapun peristiwa hidup yang dialami oleh manusia, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Keyakinan inilah yang menuntun Hana pada pengertian bahwa Allah sanggup membalikan keadaan, mengangkat atau menurunkan harkat derajat seorang manusia. Jika kita memperhatikan teks ini secara keseluruhan, kita dapat mengetahui bahwa Hana adalah seorang perempuan yang acap kali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari penina dan orang-orang di sekitarnya. Hana sering diolok-olok dan direndahkan oleh penina hanya karena ia seorang wanita mandul dan tidak mempunyai keturunan. Hana dipandang rendah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kendati pun sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari sesamanya, Hana tetap percaya bahwa Allah senantiasa bersama dirinya. Bagi Hana, Allah adalah gunung batu yang dapat diandalkan. Hana tak jemu-jemu berdoa kepada Allah. Secara sederhana firman Tuhan pada hari ini merupakan bagian doa syukur Hana. Doa syukur yang sejatinya merupakan kisah dari kesaksian atas pengalaman hidup yang dialami oleh Hana. Pengalaman Hana bersama Tuhan melalui doa yang dijawab oleh Tuhan mampu membuka mata hati Hana bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah menunjukkan kuasa-Nya pada Hana sehingga ia diberi anugerah melalui kandungan. Dan pada akhirnya Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Dari doa syukur ini, Hana juga mengungkapkan kebaikan Allah yang telah mengangkat dirinya dari kehinaan menurut pandangan manusia. Allah telah merubah perkara yang mustahil menjadi sebuah fakta yang nyata bagi manusia. Pengalaman rohani ini tentu telah mengubah Hana, baik secara fisik maupun psikis. Penderitaan dan rasa malu telah berganti dengan kehidupan yang penuh semangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Hana bisa saja dialami oleh orang Kristen pada masa kini. Pada waktu tertentu bisa saja kita berada di titik terendah kehidupan ini. Bisa juga orang-orang di sekitar kita memandang rendah diri kita hanya karena status sosial, ekonomi, budaya, bahkan pendidikan kita. Mungkin ada juga di antara kita yang saat ini sedang mengalami masalah, entah itu masalah finansial, usaha yang terancam gulung tikar, penyakit yang sulit disembuhkan, persoalan keluarga, anak yang bermasalah, sulit menemukan pasangan yang tepat, atau bahkan persoalan kesehatan reproduksi. Keadaan yang demikian bukanlah sesuatu yang diharapkan. Namun pada hari ini melalui firman Tuhan kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang menjadi masalah hidup ini, bahkan seberat apapun pergumulannya, marilah kita senantiasa berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Sama seperti Hana yang telah ditolong dan diangkat dari titik terendah, demikian juga dengan kita
yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa memanjatkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah kita. Karena doa orang benar, jika didoakan dengan sungguh, akan besar kuasanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas bimbingan kasih-Mu yang sudah memampukan kami untuk mendengar, bahkan memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini boleh termaterai dengan baik di dalam loh hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami beroleh hikmat yang mampu mengarahkan kami pada jalan kebenaran sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini dengan penuh kasih kami doakan saudara-saudari terkasih kami, Jemaat GKE Hobarakonut. Kami berdoa agar mereka senantiasa hidup dalam kesatuan hati, sehingga mereka dapat terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Roh Kudus Tuhan senantiasa membimbing, menyertai, bahkan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Serta mereka dapat tetap senantiasa berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam iman dan pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hendak menyatakan syukur dan terima kasih kepadamu. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan sampai dengan detik ini. Kami serahkan segala hal yang ada dalam kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau akan menuntun dan merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kami. Sebab Engkau yang telah membentuk kami, Engkau pula yang akan memulihkan keadaan hidup kami pada setiap musim kehidupan yang telah Tuhan sediakan. Ini kami Tuhan yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian layanan firman Tuhan dan doa pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.